Selamat malam, saudara Shalom. Berjumpa dengan gue, Grace, Unlimited and Encouragement, anugerah tak terbatas, dan dorongan, yaitu yang daripada Tuhan. Tuhan mendorong kita melalui firman-Nya untuk kita hidup di dalam topangan akan firman Tuhan setiap hari. Dalam gue malam hari ini, saya akan sharing kepada saudara tentang anak domba. Anak domba. Di dalam Wahyu, pasal yang ke-5, ayat yang ke-12, di sana sudah firman Tuhan berkata bahwa mereka berkata dengan suara nyaring, layaklah anak domba yang disembelih itu menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian. Firman Tuhan berkata bahwa anak domba yang disembelih berarti adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak domba yang disembelih. Anak domba karena Israel itu disebut dengan domba Tuhan, domba Elohim. Mereka digembalakan oleh Tuhan. Dan ketika mereka berdosa, harus ada korban. Dan digantikan korban itu, yang dihukum adalah bukan umatnya, tetapi Yesus Kristus. Maka dari itu Yesus Kristus disebut dengan the Lamb of God, anak domba Elohim, anak domba Tuhan. Dan Yesus sebagai anak domba, dia telah berkorban, telah disembelih, mati di atas kayu salib. Namun di masa yang akan datang di kitab Wahyu dikatakan, Yesus sebagai anak domba yang telah berkorban atau disembelih itu menerima satu, dia telah menerima kuasa. Dia telah menerima riches. Dia telah menerima wisdom, strength, honor, glory, and blessing. Jadi Yesus itu menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan blessing. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 berkat ini di dalam Yesus Kristus. Yaitu berkatnya adalah ada power, ada riches, wisdom, strength, glory. Nah, anak domba itu di dalam Yesus berarti ada power, saudara, ada kuasa, ada kekayaan, ada strength, kekuatan, ada hormat, ada kemuliaan, dan ada berkat. Nah, kabar baiknya, hari ini, saya dan saudara itu kita telah berada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, karena kita hari ini di dalam Kristus itu, kita memiliki posisi, status, identitas yang telah diubahkan. Galatia 3 ayat yang ke-6, 26 dan 27 dikatakan, karena kamu semua adalah anak-anak Elohim oleh iman dalam Kristus Yesus. Dikatakan bahwa ayat 27, kamu semua telah dibaptis. Dibaptis itu di-immerse, tenggelamkan, dimasukkan dalam Kristus, in Christ,
telah mengenakan Kristus. Kalau saudara mengenakan Kristus, sementara Kristus Yesus itu, dia memiliki 7, yaitu power, kuasa, riches, kekayaan, wisdom, hikmat, strength, kekuatan, honor, hormat, glory, 6, 7, blessing, berkat. Berarti kalau kita telah dibaptis ke dalam Kristus, mengenakan Kristus, saudara mengenakan Kristus berarti saudara telah mengenakan yang namanya power, saudara mengenakan riches, saudara mengenakan wisdom, saudara mengenakan strength, saudara mengenakan honor, saudara mengenakan glory, dan saudara mengenakan blessing. Pakaian saudara itu, your sanctuary, your environment, lingkungan saudara itu lingkungan yang pertama, power, kuasa. Jadi saudara itu hidup di dalam Kristus, itu hidup di dalam kuasa. Katakan bersama saya, hari ini aku hidup di dalam Kristus. 1, 2, 3. Hari ini aku hidup di dalam Kristus. Kenapa judulnya anak domba? Karena domba sudah berkorban, sacrifice, mencurahkan darahnya. Jadi darah Yesus melayakkan saya, melayakkan saudara. Kalau kita telah mengenakan Kristus, sementara dalam Kristus ada power, jadi saudara itu telah mengenakan power. Saudara mengenakan kuasa. In Christ, saudara mengenakan Kristus, mengenakan kuasa. Jadi hidupmu itu disertai kuasa. Adakah saudara yang hari ini powerless? Merasa tidak punya kuasa terhadap hidupmu? Tuhan punya kuasa untuk mengatur hidup saudara. Katakan amin. Tuhan itu punya kuasa untuk mengatur hidup saudara. Kuasanya untuk mengatur hidup saudara adalah kuasa yang memberi saudara kekuatan di saat engkau lemah. Adakah engkau yang powerless menghadapi masalahmu? Aku sudah tidak punya kuasa lagi Tuhan. Aku sudah tidak mampu menghadapi hidup ini Tuhan. Tapi kabar baiknya, engkau telah mengenakan Kristus. Itu artinya saudara mengenakan kuasa. Kuasa apa? Kuasa Yesus Kristus. Kuasa yang membuat saudara mendapatkan tuntunan dan tidak powerless. Mungkin saudara lemah menghadapi hari ini kuasa. Tapi kuasa manusia di depan saudara itu tidak pernah lebih besar daripada kuasa Tuhan yang ada di dalam saudara. Bahkan doa saudara juga ada kuasa. Katakan bersama saya, aku mengenakan kuasa Yesus Kristus. Saudara, saudara itu mengenakan kuasa Yesus Kristus. Ada kuasa di dalam hidup. Kalau ketika Daud misalnya, Daud itu kalau berhadapan dengan Goliat, dia powerless. Karena kekuatan Goliat itu lebih besar. Itu Daud. Tapi karena dia datang dengan kekuatan Tuhan yang maha tinggi, Yahweh Sebaot, maka dia dapat menumbangkan Daud yang punya kekuatan yang besar. Big power-nya Goliat ditumbangkan oleh big power-nya Tuhan melalui Daud.
Saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang itu di luar kuasa kekuatan kita. Tuhan memberimu kuasa. Kan saudara nyanyi itu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ada kuasa yang daripada Tuhan Yesus yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Katakan amin. Ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup. Saudara, Tuhan tidak meninggalkan saudara itu powerless. Tuhan tidak meninggalkan saudara itu tidak punya kuasa. Tuhan tidak meninggalkan saudara itu tanpa kuasa. Tidak sama sekali. Sebab apa? Kalau saudara tanpa kuasa, maka saudara akan berada di bawah kuasa. Manusia hidup itu cuma dia berkuasa atau dia berada di bawah kuasa. Itu saja. Kabar baiknya, saudara tidak berada di bawah kuasa apapun roh jahat di dunia ini. Saudara itu berada di dalam kuasa Tuhan. Yang kau kerjakan itu berkuasa. Karena kuasa Tuhan Yesus menyertai kita. Engkau mengenakan kuasa Tuhan. Terhadap kuasa setan, iblis, kau punya kuasa. Untuk menolong dirimu sendiri, bangkit. Karena engkau lemah, ada kuasa Tuhan. Katakan amin. Nah, yang kedua dikatakan riches. Anak domba, Yesus itu layak terima riches, kekayaan. Saudara, kenapa kita mengenakan Kristus? Karena di dunia ini kita akan menghadapi yang namanya kekurangan dan kemiskinan. Kekurangan. Tapi kalau kekurangan, saudara, Tuhan itu baik. Dia, Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga ketika saudara mengalami yang namanya kekurangan, itu ada kuasa Tuhan Yesus yang sedang membuat saudara bertahan. 1, 2, kuat. 3, mujizat. Bertahan, kuat, atau mujizat. Bertahan dalam arti, engkau hadapi kekurangan dalam hidupmu, engkau dapat bertahan. Itu artinya engkau mengenakan kekayaan. Sebab Kristus layak menerima riches, kekayaan. Jadi saudara itu telah tidak hanya mengenakan power, tapi saudara sedang mengenakan kekayaan. Dan itu kekayaan surgawi, Yesus Kristus. Engkau sedang mengenakan kekayaan surgawi. Karena di dunia ini engkau sedang menghadapi namanya kekurangan dan kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya bicara miskin harta, tapi bisa miskin teman, miskin sosial, miskin hikmat. Tuhan akan membuat saudara alami satu, minimal bertahan, melewati segala kekurangan yang terjadi dalam hidup. Dan Tuhan bisa membuatmu kuat yang kedua. Kuat. Engkau tidak lemah. Let the weak say I am strong. Kan? Dan 3, mujizat. Tiba-tiba ada berkat mujizat yang membuat engkau alami kelimpahan berkat. Dan kemudian kau berkata, Tuhan terima kasih. Kau menolong di dalam keadaanku yang kekurangan dan kemiskinan. Tuhan mengubahkan hidup kita menjadi kita berkelimpahan. Dikatakan dalam Filipi 4
ayat yang ke-19 itu, saudara, bahwa Tuhanku, my God, shall supply all our need. Dia memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. My God shall supply all I need according to his riches and glory. Itu lagunya kira-kira begitulah, saudara. Jadi Tuhan itu memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Coba sih kalau kita nyanyikan itu kan lagunya kan berkat ini lagu lama, saudara, yang lagunya tentang Jehovah Jireh. Lirik Jehovah Jireh, my provider. Lirik Jehovah Jireh. Saya mencoba menyanyikannya pada saudara. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. Our God shall supply all my need according to his riches and glory. He will give his angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. My God shall supply all my need according to his riches and glory. He will give his angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Ya saudara, Tuhan itu dia peduli dengan kita. Dengan cara apa? Kita mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus karena Kristus dia menerima riches, kita mengenakan kekayaan. Pakaian saudara itu pakaian kekayaan. Walau alami kemiskinan, kekurangan, kekayaan Tuhan akan memenuhi segala apa yang kau butuhkan. Yang ketiga dikatakan the Lamb of God itu dia layak menerima wisdom, hikmat. Saudara mungkin membutuhkan pertimbangan atau tuntunan untuk memutuskan sesuatu. Engkau tuh mengenakan wisdom. Ada wisdom, ada hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara untuk engkau dapat memutuskan sesuatu dengan kekuatan daripada Tuhan. Bukan hanya itu saja. Jadi di saat engkau mau memutuskan sesuatu Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang harus aku putuskan? Nah, Tuhan memberikan engkau hikmat. Hikmat yang membuatmu menjadi orang yang wise. Bijak, bukan orang yang bodoh menurut dunia. Yang keempat, strength.
Jadi mengenakan Kristus itu yang pertama engkau mengenakan power. Mengenakan Kristus itu mengenakan riches. Mengenakan Kristus itu mengenakan wisdom. Dan mengenakan Kristus itu mengenakan strength. Wisdom dan strength. Strength, kekuatan. Karena Tuhan tahu ketika engkau di dunia ini menghadapi banyak hal yang membuat engkau mungkin lemah. Kau tidak berdaya. Tapi Tuhan memberimu apa saudara? Strength, kekuatan. Lemah. Tapi di dalam kita ada kekuatan. Tuhan tidak membiarkanmu lemah. Tuhan itu kuat. Dia tidak mempunyai anak-anak yang tidak kuat. Tuhan akan melatih saudara untuk menjadi pribadi yang kuat. Yang kelima adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Honor. Hormat. Mengenakan Kristus itu mengenakan kehormatan. Hormat. Adakah saudara sedang dibully, diolok, direndahkan oleh orang lain? Saudara dibuat tidak terhormat oleh orang lain. Sepertinya kehilangan hormat. Tapi Tuhan mengenakan saudara itu hormat. Ada kehormatan yang daripada Tuhan. Yang Tuhan kenakan kepada saudara. Manusia bisa tidak menghargai engkau. Tapi Tuhan menghargaimu senilai darah Yesus Kristus. Hidupmu berharga. Yang keenam, glory, kemuliaan. Mulia. Mungkin saudara lagi dihina oleh orang. Atau kau merasa terhina. Tapi kabar baiknya, mengenakan Kristus itu mengenakan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan menyertai saudara. Mengenakan Kristus itu yang ketujuh yang terakhir adalah mengenakan blessing. Mengenakan berkat. Jadi saudara, mengenakan Kristus itu mengenakan kuasa. Mengenakan Kristus itu mengenakan kekayaan. Mengenakan Kristus itu mengenakan hikmat. Mengenakan Kristus itu mengenakan kekuatan. Mengenakan Kristus itu kau sedang mengenakan kehormatan, hormat. Mengenakan Kristus itu mengenakan kemuliaan. Mengenakan Kristus, mengenakan berkat. Karena Tuhan tahu, selama engkau hidup di dunia, engkau bisa powerless, tapi Tuhan memberimu power. Engkau bisa alami yang namanya kekurangan, tapi Tuhan mengenakan saudara dengan kekayaan, artinya segala kebutuhanmu Tuhan pemenuhinya. Engkau bisa alami habis akal, tapi Tuhan memberimu hikmat, mengenakan hikmat. Mengenakan Kristus itu mengenakan kekuatan. Tuhan tahu engkau bisa lemah, tapi engkau diberi kekuatan. Mungkin engkau bisa terhina, tapi Tuhan memuliakan engkau di dalam Kristus. Engkau bisa alami sesuatu hal yang tidak baik, tapi Tuhan memberkati. Dalam malam hari ini, engkau diberkati Tuhan. Dalam Yesus Kristus. Seperti Kristus Yesus yang telah memiliki power, riches, wisdom, strength, honor, and glory, and blessing. So you, hidup saudara, engkau mengenakan Kristus, engkau mengenakan power, riches, wisdom, strength, honor, glory, and blessing. Dalam Yesus Kristus, engkau diberkati Tuhan. Percaya katakan, amin.